Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang life cycle costing. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah tim kami. Yang pertama ada Nur Khalifa, yang kedua ada Vika Amelia, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Puspa Mei Sinta. Selanjutnya ada pengertian dari life cycle costing. Life cycle costing menurut buku Mulyadi tahun 2001 adalah biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya, yang meliputi biaya pengembangan yang terdiri dari perencanaan, desain, dan pengujian. Yang kedua ada biaya produksi yang terdiri dari aktivitas pengubahan sumber daya menjadi produk jadi. Dan yang terakhir ada biaya dukungan logistik yang terdiri dari iklan, distribusi, maintenance, dan sebagainya. Biaya produk atau jasa diukur dan dilaporkan untuk periode yang relatif singkat seperti 1 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya adalah pentingnya life cycle costing. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran biaya. Yang kedua, memaksimalkan pendapatan. Yang ketiga, evaluasi seluruh biaya hidup. Dan yang terakhir, agar memahami latar belakang teoritis nilai waktu, uang, dan analisis risiko serta dampaknya terhadap proses kehidupan. Selanjutnya ada 3 klasifikasi biaya dalam life cycle costing. Yang pertama ada biaya hulu. Biaya hulu sendiri terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan dari kualitas. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi sendiri terdiri dari pembelian, biaya produksi secara langsung, dan biaya produksi secara tidak langsung. Dan yang terakhir ada biaya hilir. Biaya hilir sendiri terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengemasan, dan pengangkutan. Selanjutnya ada rumus dari life cycle costing, di mana life cycle costing sama dengan modal ditambah biaya operasi seumur hidup ditambah pemeliharaan seumur hidup ditambah biaya pembuangan dikurangi nilai sisa. Untuk yang berikutnya yaitu pengembangan model LCC. Kegiatan utama dari siklus hidup biaya dalam pengembangan model adalah dengan adanya perincian biaya struktur atau CBS, pembangunan, dan pemilihan komponen biaya metode estimasi. Output dari LCC sendiri adalah perkiraan dari biaya life cycle, termasuk distribusi pada skala waktu, biaya driver, kepekaan estimasi parameter tertentu, dan risiko akibat ketidakpastian parameter desain. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan model LCC dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu untuk supplier. Dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengoptimalkan desain mereka dengan mengevaluasi alternatif dan dengan melakukan studi trade-off. Dengan menggunakan LCC ini, supplier dapat mengevaluasi berbagai strategi biaya, operasi, dan pemeliharaan untuk membantu pengguna produk. Lalu yang kedua yaitu untuk customer. Dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk alternatif, sehingga pelanggan dapat menilai kelayakan ekonomi proyek atau produk. Lalu yang selanjutnya yaitu konsep biaya LCC. Konsep biaya pada LCC diasosiasikan dengan produk untuk seluruh daur hidupnya. Biaya-biaya tersebut mencakup penelitian terdiri dari konsep produk, seperti pengembangan yang berupa perencanaan, perancangan, dan pengujian, lalu produksi berupa pembuatan produk atau penyediaan jasa, dan dukungan logistik berupa periklanan, pendistribusian, jaminan, pelayanan konsumen, dan lain-lain. Berikut adalah pembahasan dari tiap-tiap siklus daur hidup produk tersebut. Untuk yang pertama ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya ini adalah seluruh biaya yang masuk ke dalam siklus penelitian, perencanaan, perancangan, dan pengujian. Bagian ini memegang peranan yang penting karena sebagian besar biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Pada siklus ini juga wajib diperhatikan mengenai kecepatan dalam pengenalan produk. Kecepatan ini akan berdampak positif dan kumulatif
dalam perencanaan yang inovatif, perbaikan atas kualitas, dan reduksi biaya. Lalu yang kedua ada biaya produksi. Biaya ini mencakup seluruh biaya yang ada pada seluruh aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi ini masih menitik beratkan pada perhitungan yang menggunakan akuntansi biaya tradisional. Biaya produksi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat diprediksi dalam menghasilkan suatu barang. Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan, sehingga setiap input dapat diproses dan kemudian diubah menjadi sebuah output berupa barang atau jasa yang akhirnya dapat didistribusikan kepada end user atau pengguna akhir. Besarnya biaya produksi merupakan besarnya pembebanan yang diperhitungkan atas pemakaian faktor-faktor produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, serta mesin dan peralatan untuk menghasilkan produk tertentu. Lalu yang ketiga, ada biaya dukungan logistik. Biaya ini merupakan bagian terakhir dalam suatu siklus hidup produk. Biaya ini mencakup biaya yang diserap pada kegiatan periklanan, pendistribusian, pemasaran, pelayanan konsumen, garansi, maintenance, dan lain sebagainya. Sebuah perusahaan setelah selesai dengan proses produksi akan menjual produk atau jasanya tersebut kepada pelanggan, di mana itu memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau profit margin yang telah dianggarkan dan diharapkan. Sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung penjualan produknya dinamakan dukungan logistik. Lalu untuk yang berikutnya ada committed cost dan incurred cost. Untuk committed cost sendiri adalah biaya yang wajib dan harus dikeluarkan untuk masa depan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Contoh dari biaya ini tuh berupa biaya sewa bangunan, biaya pabrik atau peralatan yang perannya penting untuk menyediakan fasilitas produksi, penyusutan, asuransi, sewa, properti, dan pajak juga merupakan contoh dari committed cost. Karena biasanya setelah melakukan pembelian, pabrik atau peralatan produksi dengan sendirinya akan mengalami depresiasi. Biaya ini disebut biaya komitmen karena biasanya biaya-biaya ini berkomitmen untuk jangka waktu yang lama. Pada tabel ini terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu research and development. Pada aspek riset dan pengembangan ini terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. Karena biaya yang dikeluarkan pada aspek ini akan sangat menentukan perkembangan produk baru dan proses produksi secara jangka panjang agar bagi suatu perusahaan dapat menentukan target pasar, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan resiko. Lalu yang kedua ada desain. Pada tahap desain ini terjadi peningkatan seperti tahap sebelumnya, karena keputusan yang dibuat pada tahap ini akan membuat perusahaan berkomitmen pada rencana produksi, pemasaran, serta layanan yang ada. Lalu yang ketiga ada manufacturing. Melanjutkan dari tahap sebelumnya, pada tahap manufaktur atau produksi ini mengalami peningkatan karena meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, yaitu seperti biaya dalam rangka pengolahan bahan baku agar menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Lalu yang selanjutnya ada marketing and distribution. Pada tahap pemasaran dan distribusi ini, persentase biaya yang dikeluarkan semakin besar karena terdapat biaya pemasaran untuk kegiatan menjual barang atau jasa perusahaan kepada customers. Salah satu contohnya yaitu biaya promosi. Sedangkan biaya untuk distribusi juga merupakan biaya yang membantu suatu produk atau layanan tersedia siap untuk digunakan oleh customer agar dapat memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa. Lalu yang terakhir ada customer service. Di tahap terakhir ini persentase biaya yang dikeluarkan untuk customer service tinggi karena ketika produk atau jasa sudah dipasarkan ke customers,
dan customers membutuhkan servis ketika terjadi perbaikan, maka biaya tersebut termasuk pemberian servis terhadap produk atau jasa kepada customers agar dapat memenuhi ekspektasi yang diinginkan. Lalu untuk incurred cost sendiri itu adalah biaya yang terjadi hanya jika sumber daya digunakan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel grafik tersebut, belum ada sumber daya yang digunakan pada aspek research and development yang menyebabkan tidak adanya tingkat persentase yang dilakukan pada aspek ini. Sedangkan pada aspek desain, manufacturing, marketing and distribution, customer service, mulai terlihat adanya peningkatan persentase dari total biaya masing-masing aspek karena adanya penggunaan sumber daya yang telah digunakan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vika Melia. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai elemen-elemen biaya pada life cycle costing atau LCC. Terdapat 3 elemen yang diperhitungkan dalam menghitung life cycle cost. Yang pertama yaitu biaya awal atau initial cost, terdiri dari biaya bangunan atau produk, biaya pengembangan, biaya implementasi, dan biaya lain-lain. Biaya bangunan produk atau yang biasa disebut item cost yaitu biaya untuk memproduksi dan membangun produk atau bangunan yang bersangkutan. Biaya pengembangan atau development cost yaitu biaya-biaya yang terkait dengan desain, pengujian, prototype, dan model. Biaya implementasi atau implementation cost yaitu biaya-biaya yang diantisipasi ada setelah gagasan disetujui, seperti desain ulang, inspeksi, pengujian, administrasi kontrak, pelatihan, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu biaya lain-lain atau miscellaneous cost, yaitu biaya yang tergantung dari produk atau bangunan yang bersangkutan, termasuk biaya peralatan yang diadakan oleh pemilik, pendanaan, lisensi, dan biaya jasa atau fee, dan pengeluaran sesaat lainnya. Untuk elemen biaya yang kedua yaitu biaya tahunan atau annual recurring cost, yang terdiri dari biaya operasi atau operational cost. Biaya ini meliputi pengeluaran tahunan yang diperkirakan berhubungan dengan produk atau bangunan tersebut, seperti untuk utilitas, bahan bakar, perawatan, asuransi, pajak, biaya jasa lainnya, dan buruh. Yang kedua, biaya pemeliharaan atau maintenance cost meliputi pengeluaran tahunan untuk perawatan dan pemeliharaan preventif terjadwal untuk satu produk atau bangunan agar tetap berada dalam kondisi yang dapat dioperasikan. Dan yang ketiga yaitu biaya berulang lainnya atau other recurring cost, meliputi biaya-biaya untuk penggunaan tahunan peralatan yang terikat dengan suatu produk atau bangunan, dan juga biaya pendukung tahunan untuk manajemen overhead. Untuk elemen biaya yang ketiga yaitu biaya tak berulang atau non-recurring cost, yang terdiri dari biaya perbaikan dan pergantian yang biasa disebut repair and replacement cost, yaitu biaya yang diperkirakan atas dasar kerusakan dan penggantian yang diprediksi. Yang kedua yaitu nilai sisa salvage atau residual value, yaitu nilai pasar atau nilai guna yang tersisa dari suatu produk atau bangunan pada akhir masa layanan yang dipilih dalam life cycle cost. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya berdasarkan siklus hidup. Nah, dalam metode penetapan biaya cenderung hanya memfokuskan pada biaya produksi, biaya hulu, biaya hilir, dan biaya bisa jadi mempunyai porsi yang signifikan dari total life cycle costing untuk industri-industri tertentu. Nah, untuk industri dengan porsi biaya hulu dan biaya hilir yang tinggi, contohnya yaitu industri farmasi dan produsen mobil. Untuk industri dengan porsi biaya hulu yang tinggi, contohnya yaitu software komputer dan peralatan medis. Dan yang ketiga, untuk industri dengan porsi biaya hilir yang tinggi, contohnya yaitu perusahaan eceran dan parfum, kosmetik, dan perlengkapan toilet, dan lain-lain. Berikut merupakan diagram dari life cycle costing.
atau aktivitas dalam organisasi yang dimulai dengan penelitian dan pengembangan, diikuti dengan desain, manufaktur atau menyediakan layanan, pemasaran dan distribusi, dan layanan pelanggan. Nah, ini merupakan siklus hidup produk atau layanan dari segi biaya yang timbul. Nah, dari keempat metode yang digunakan untuk perencanaan biaya, target costing, teori kendala, dan penetapan biaya siklus hidup didasarkan pada siklus hidup biaya produk atau layanan. Misalnya, target penetapan biaya mempertimbangkan peran desain produk atau aktivitas hulu dalam mengurangi biaya di fase manufaktur dan hilir dari siklus hidup. Kemudian, teori kendala bisa digunakan dalam fase produksi untuk mengurangi biaya produksi dan mempercepat pengiriman hilir. Selanjutnya, penetapan biaya siklus hidup memberikan evaluasi profitabilitas yang komprehensif dari produk yang berbeda, termasuk biaya selama siklus hidup produk. Nah, metode keempat digunakan untuk perencanaan biaya, penetapan harga strategis menggunakan konsep siklus hidup biaya dan siklus hidup penjualan dalam keputusan harga. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan pada tahap desain. Yang pertama, mempercepat waktu peluncuran ke pasar dalam lingkungan yang kompetitif di mana kecepatan pengembangan produk dan kecepatan pengiriman merupakan suatu yang kritis. Upaya untuk menurunkan waktu peluncuran ke pasar menduduki prioritas yang pertama dalam hal desain. Yang kedua yaitu menurunkan biaya layanan atau perbaikan yang diharapkan. Dengan desain yang baik dan sederhana, penggunaan komponen modular yang dapat ditukar-tukar, biaya pelayanan yang diharapkan dapat berkurang banyak. Yang ketiga yaitu mempermudah produksi. Untuk mengurangi biaya produksi dan waktu desain harus dibuat sedemikian rupa sehingga produk mudah dibuat. Untuk yang keempat yaitu merencanakan dan mendesain proses. Nah, rencana proses produksi harus dibuat fleksibel sehingga memungkinkan dilakukan setup secara cepat dan perubahan produk dengan menggunakan konsep pemanufakturan yang cerdas. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus perhitungan biaya menurut siklus hidup pada perusahaan pembuat piranti lunak. Di sini kami mengambil contoh dari sebuah perusahaan yaitu Analytical Decision Inc. atau disingkat ADI yang menyediakan piranti lunak khusus untuk bank dan lembaga keuangan yang digunakan dalam analisis cadangan kerugian piutang, pinjaman, dan perencanaan portofolio dalam analisis pinjaman. Nah, pada perusahaan ADI ini mempunyai dua produk yaitu ADI 1 untuk bank-bank besar dan ADI 2 untuk bank-bank kecil dan tabungan serta pinjaman. Berikut merupakan perhitungan biaya menurut siklus hidup untuk ADI. Yang pertama, penjualan pada produk ADI 1 $4.500.000, pada produk ADI 2 $2.500.000 dengan total $7 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan. Untuk ADI 1 $1.240.000, untuk ADI 2 $1.005.000 dengan total $2.245.000. Laba kotor untuk ADI 1 $3.260.000, untuk ADI 2 $1.495.000 dengan total $4.755.000. Penelitian dan pengembangan untuk produk ADI 1 $1.550.000, untuk produk ADI 2 $600.000 dengan total $2.150.000. Penjualan dan perbaikan untuk ADI 1 $1.450.000, untuk ADI 2 $400.000 dengan total $1.850.000. Laba sebelum pajak untuk ADI 1 $260.000, untuk ADI 2 $495.000 dengan total $755.000. Nah, dari perhitungan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa biaya selama siklus hidup yang merupakan produk yang lebih menguntungkan yaitu produk ADI 2. Nah, hal ini dikarenakan sebagian
besar biaya penelitian dan pengembangan serta biaya penjualan itu dikeluarkan untuk produk AD1. Contohnya, pada rasio antara biaya penelitian dan pengembangan, biaya penjualan dan biaya pelayanan terhadap pendapatan penjualan lebih besar AD1, yaitu dengan rasio 67%, 3 juta per 4.500.000 dibandingkan dengan AD2 yaitu 40%, 1 juta per 2.500.000. Nah, maka manajemen harus menyelidiki apakah biaya-biaya yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh karakteristik pelanggan yang berbeda atau masalah-masalah dari kualitas produk AD1. Dari hal ini menyebabkan manajer dapat menggunakan bagian-bagian biaya selama siklus hidup produk untuk mencari peluang penghematan. Selanjutnya yaitu penetapan harga produk menggunakan siklus hidup produk. Penetapan harga berdasarkan biaya adalah pendekatan yang umum dilakukan oleh perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Nah, perusahaan bersaing dalam hal kepemimpinan biaya menggunakan informasi biaya untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi biaya serta harga. Harga ditetapkan oleh para produsen yang paling efisien, yaitu yang paling dapat mengurangi biaya-biaya. Sebaliknya, perusahaan bersaing dalam hal diferensiasi memiliki pertimbangan lebih dan menetapkan harga. Informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan harga umumnya dibuat berdasarkan 4 metode berikut. Yang pertama yaitu biaya produksi penuh ditambah dengan markup, yaitu perusahaan yang menentukan biaya produksi penuh, total biaya produksi tetap dan variabel, dan menambahkan persentase markup untuk menutup biaya operasi lain ditambah dengan laba. Yang kedua yaitu biaya selama siklus hidup ditambah dengan markup, yaitu adanya pendekatan siklus hidup untuk penetapan harga dengan menggunakan biaya siklus hidup penuh, bukan hanya dengan biaya operasi saja. Yang ketiga yaitu biaya produksi penuh dan persentase margin kotor yang diinginkan, yaitu harga yang ditentukan sedemikian rupa sehingga dicapai suatu persentase margin kotor yang diinginkan. Yang keempat yaitu tingkat imbal hasil aktiva yang diinginkan, yaitu pendekatan penetapan harga lainnya yang umum digunakan adalah dengan menetapkan harga untuk mencapai tingkat imbal hasil aktiva yang diinginkan. Selanjutnya yaitu penetapan harga strategis pada tahap-tahap siklus hidup penjualan atau sales life cycle costing. Nah, berikut merupakan diagram dari the sales life cycle costing. Pada tahap pertama yaitu pengenalan produk. Pada tahap ini terdapat peningkatan dan terdapat sedikit pesaing karena pelanggan mulai sadar akan adanya produk atau jasa baru. Biaya relatif tinggi karena tingginya pengeluaran untuk riset dan pengembangan. Biaya modal untuk memasang fasilitas produksi dan upaya pemesanan, dan juga biaya promosi yang tinggi untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Pada tahap ini, harga relatif tinggi karena adanya diferensiasi produk dan biaya tinggi pada tahap ini. Untuk fase yang kedua, yaitu fase pertumbuhan. Pada fase ini, penjualan mulai meningkat secara tepat dan variasi produk juga mulai meningkat. Produk sedang menikmati manfaat dari adanya diferensiasi, persaingan semakin meningkat, dan harga mulai lunak. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap kematangan, penjualan terus meningkat, tetapi dengan tingkat kenaikan yang menurun. Ada pengurangan persaingan dan variasi produk, harga tetap lunak dan diferensiasi tidak lagi penting, persaingan berdasarkan biaya, persaingan kualitas, fungsionalitas tidak dapat diubah. Untuk fase yang keempat yaitu penurunan. Pada fase ini penjualan mulai menurun, demikian pula dengan jumlah pesaing juga mulai menurun, harga menjadi lebih stabil, menekankan pada kembalinya diferensiasi. Nah, pada fase ini, perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang dapat melakukan diferensiasi pada produk mereka,
atau dapat melakukan inovasi terhadap produk mereka, mengendalikan biaya, kualitas pengiriman yang baik, pelayanan yang baik, dan lain-lain. Pengendalian terhadap biaya dan jaringan distribusi yang efektif merupakan kunci yang terus dapat dipertahankan oleh perusahaan yang bisa bertahan pada fase penurunan ini. Nah, dari diagram sales life cycle costing tadi, pada fase pertama yaitu manajemen harus fokus pada desain, diferensiasi, dan pemasaran. Fokus manajemen berubah arah ke pengembangan produk baru dan strategi penentuan harga jual, sejalan dengan berkembangnya persaingan pada fase yang kedua, yaitu fase pertumbuhan. Dan pada fase yang ketiga dan keempat, perhatian manajemen berubah ke arah pengendalian biaya, kualitas, dan jasa, sejalan dengan semakin kompetitifnya pasar, dan juga strategi agar perusahaan bisa dapat bertahan pada fase ketiga dan keempat ini. Cukup sekian presentase dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.